besar dan Tuhan kita melebihi segalanya. Layaklah segala bangsa sujud kepada sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Ini doa kami, layak disembah. Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Amen. Baiklah Bapak Ibu, mari kita satu hati, kita akan berdoa malam ini. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor waktunya. Yes. Dari Bapak Ibu yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, bersyukur Tuhan, di malam yang indah ini ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau nama-Mu yang diagungkan ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu, biarkanlah firman itu menjadi tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan firman itu terus melengkapi kehidupan kami ya Tuhan. Urapi Pastor John yang akan menyampaikan, Ya dari Yesus. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, bahkan urapi kami yang berkumpul di wadah LCC ini ya Tuhan, pakai kami, berikanlah fokus pikiran hati kami untuk kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Sebuah renungan yang sangat indah untuk kita semua ya. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini? Yang percaya bilang amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu cara dapatkan hidup kekal ya. Cara mendapatkan hidup kekal. Untuk mendapatkan hidup kekal itu memang ada caranya, dan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, wow, Ibu Jaju berkata amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam hari ini. Oke, ini belum muncul ya, saya akan tampilkan sebentar. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat ke-12. Ayat ini ayat yang sudah harus menjadi ayat hafalan kita semua ya. Sudah bisa ingat ayat ini, karena ini ayat yang bicara tentang keselamatan. Oke, dan nats bacaan Alkitab kita ya terambil malam ini Kisah Para Rasul. Pasal 16 ayat 31 ini juga bicara tentang ayat-ayat keselamatan ya. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC, bisa dibacakan, harap bisa dilihat di layar monitor ya, supaya biar pas. Oke. Mic bisa dibuka, mic belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Oh ya, makasih Pak John. Oke. Nats bacaan kita malam ini Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Amin. Siapa yang gak kepingin selamat? Bukan cuma dirinya yang selamat,
tapi bahkan seisi rumah, ya, seisi rumah itu ada suami, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu, ya, ada orang tua, saudaraku. Semua ingin tentu semuanya diselamatkan, ya, seisi rumah diselamatkan. Nah, kuncinya adalah, saudaraku, ini adalah kata percaya, ya, percayalah. Jawab mereka ini adalah Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara di Filipi, dan saat mereka di penjara itulah mereka memuji menyembah Tuhan, dan sebagai respon doa mereka saat mereka menaikkan pujian penyembahan di malam hari, bahkan mereka berdoa dan Tuhan membuat gempa bumi sehingga terjadi goncangan yang hebat yang begitu luar biasa, mengakibatkan sendi-sendi penjara itu goncang, pintu-pintu penjara lepas, dan semua pasungan di kaki tangan mereka, belenggu-belenggu itu terlepas luar biasa. Ya, sebagai bagaimana reaksi Tuhan iman suatu, sehingga mengakibatkan saudara-saudara kepala penjara ketakutan, dan kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan disinilah saudaraku, ya, Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada siapa? Bukan kepada nabi, bukan kepada guru, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia si A dan si B. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan si rumahmu, ya, bukan percaya kepada orang-orang hebat, orang-orang kuat yang berkuasa, tapi percaya engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, ya. Alkitab berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Dengan catatan, kalau ada suami yang percaya, istri juga percaya, istri diselamatkan. Amin, saudaraku, ya. Kalau ada istri yang percaya, suami juga percaya, maka suami istri diselamatkan. Kalau ada orang tua yang percaya, anak-anaknya juga percaya, menantu-menantu juga percaya, pasti diselamatkan. Lalu bagaimana kalau ada yang akan bisa, ya? Keselamatan itu hanya ada di hati yang percaya, saudaraku. Nah, selain kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan saya kepadanya. Apakah orang yang sudah beragama bisa selamat? Tidak bisa. Harus percaya kepada Yesus, ya. Dan kemudian dia membuka hati, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, baru dia bisa diselamatkan. Orang beragama saja, saudara, kalau dia tidak percaya Yesus, maka dia tidak akan selamat, ya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi untuk urusan keselamatan, hidup kekal di sorga, tidak banyak jalannya, hanya the one way, satu-satunya jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Alkitab berkata orang-orang percaya hampir-hampir tidak diselamatkan. Dosa yang tidak percaya pada Tuhan sudah bisa dipastikan mereka tidak akan bisa selamat, saudara-saudara, ya. Orang-orang benar aja, orang-orang percaya hampir diselamatkan, tidak akan pernah bisa, ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu saudara kasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu cara dapatkan hidup kekal atau keselamatan. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Itu adalah hadiah yang terindah, itu adalah grace, anugerah, itu adalah mercy, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, ya. Itu adalah opportunity, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, karena itu kesempatan Tuhan berikan, jangan kau sia-siakan, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita bisa baca lebih lanjut, ya, dari kita menyelesaikan pasal yang 17. Besok pagi kita akan masuk di pasal 18, saudaraku, ya. Saudara, dari ayat-ayat ini tentu kita temukan di sini ada 3 kebenaran, saudaraku, ya, tentang siapakah orang yang mengetahui cara mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus. Kira-kira siapa orang yang mengetahui untuk mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus? Siapa dia, saudaraku? Paling tidak di sini dia adalah orang yang memiliki ada 3 S. Apa itu 3 S?
Es yang pertama, ya, ini bukan es teler, bukan es batu selaku, ya, bukan es cendol, tapi es yang pertama itu bernama segera. Waktunya kapan? Bilang segera, karena kedatangan Tuhan juga akan segera tiba, ya. Segera menyambut, ya, sambut rencana keselamatan, hidup kekal bersama Yesus. Di mana? Bersama Yesus di mana? Di sorga. Amin. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Halo, Pak John kok hilang? Sinyalnya, Bu. Ya mungkin sinyalnya nggak bagus ya Bapak. Mic-nya ke mute. Oke, mohon maaf ya, agak sedikit terganggu. Puji Tuhan, tetap stay Bapak Ibu. Ya, Yesus saja berdoa. Dia yang adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia berdoa, saudaraku, ya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita manusia umat ciptaannya. Tentu kita pasti ingin berdoa juga, bukan? Karena doa itu adalah nafas hidup kita orang percaya, saudaraku. Kalau kita tidak berdoa, alias kita ini tidak punya nafas, ya, alias kita mati, saudaraku. Apanya yang mati? Rohnya mati. Orang kalau rohnya mati, Anda perhatikan, ya, itu kelihatan sekali. Dia tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Itu sudah pasti. Karena orang yang rohnya mati itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya hasrat, dia nggak punya passion, dia nggak punya suatu kemauan untuk mencari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, Yesus datang untuk memulihkan kita sekalian, saudaraku. Dan lewat ayat ini Tuhan ingin mengajarkan kita semua bahwa untuk kita bisa mengetahui cara mendapat keselamatan atau hidup kekal itu, yang pertama-tama kita perlu sambut dulu, ya. Segera menyambut. Menyambut apa? Rencana. Rencana siapa nih? Rencana Tuhan, ya. Untuk memberikan hidup kekal bagi kita sekalian bersama dengan Yesus di sorga. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, saudaraku, tentu dia sediakan tempat bagi kita di sana. Katakan amin, ya. Dan Yesus bilang dalam ayat ini, dia berkata apa? Ya Bapa, aku mau. Siapa yang mau, saudara? Yesus mau. Aku mau supaya dimanapun aku berada, termasuk ada di sorga, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, Yesus mau di dalam doanya kepada Bapa di sorga, supaya murid-muridnya itu, saudara-saudaraku, ya, berada bersama-sama dengan dia di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampai ada murid Yesus tidak sampai ke sorga, itu kira-kira salah siapa? Apakah salah Tuhan sebagai sang juru selamat yang tidak menyelamatkan dia, atau salah muridnya, saudaraku? Jawaban saya adalah salah muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya, atau mungkin dia percaya tapi dia sudah menjual imannya, saudaraku. Dan sudah pasti dia tidak akan bisa diselamatkan. Keselamatan diberikan hanya kepada orang yang percaya, bukan diberikan kepada orang yang beragama, saudaraku, ya. Orang beragama itu baik, tapi kalau dia tidak percaya kepada siapa yang menjadi sang juru selamat dunia ini, dia tidak akan pernah mempunyai jaminan akan keselamatan. Makanya saudara-saudara, coba dengarkan doa-doa yang dinaikkan oleh saudara-saudara kita, ya, dari kepercayaan yang lain. Apa isi doa mereka? Mereka bilang, mudah-mudahan engkau selamat.
Apalagi yang mereka katakan, moga-moga engkau selamat, atau semoga engkau selamat. Tahu semoga? Semoga itu semua mogok dan gagal. Itu belum pasti. Lalu apalagi? Mereka berdoa, barangkali aku bisa selamat, barangkali engkau bisa selamat, mudah-mudahan engkau bisa selamat. Itu tidak ada kepastian. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah ada kepastian ya. Jadi Tuhan ingin semua diselamatkan. Tetapi kalau sampai orang tidak bisa sampai ke sorga, itu karena satu, dia tidak percaya Yesus. Atau yang kedua, dia sudah percaya Yesus, tapi dia melepaskan imannya, saudaraku. Dia menukarkan keselamatan yang Tuhan berikan dengan apa, saudaraku? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, wanita, pria, sehingga dia rela menjual imannya. Apakah dia bisa diselamatkan? Jawabannya tidak bisa diselamatkan ya, alias orang murtad. Saudara kasih Tuhan. Jadi ini saudaraku. Jadi cara mendapatkan keselamatan yang pertama kita segera untuk menyambut rencana keselamatan ya, hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mau bertobat sungguh-sungguh untuk dia bisa dipulihkan imannya, apakah dia bisa diselamatkan? Mumpung kalau Tuhan kasih kesempatan, dia masih hidup, dia mau sadar, bertobat, dia kembali kepada jalan Tuhan, masih bisa kesempatan. Tapi kalau selamanya dia tidak bertobat dan dia tidak kembali kepada Yesus, maka tidak ada jaminan keselamatan. Amin, saudaraku ya. Nah, ini yang pertama. Mari kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, siapakah orang yang mengetahui cara mendapatkan keselamatan? Yang kedua, dia punya S yang kedua. S yang kedua itu apa? S yang kedua bernama semakin. Semakin apa? Dia semakin mengenal Bapa. Siapa Bapa? Bukan Bapa di bumi, tapi Bapa di surga ya. Tuhan Allah kita pencipta langit dan bumi. Meskipun dunia tidak mengenal Bapa di sorga ya, saudaraku. Namun dia ini semakin belajar untuk mengenal Bapa. Cara mengenal Bapa gimana? Lewat firman Tuhan yang kita pelajari, saudaraku ya. Kita lihat dulu Yohanes 17 ayat yang ke-25. Yohanes 17 ayat yang ke-25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Amin. Jadi saya katakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, untuk Yohanes 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini juga disebut sebagai doa imamat agung ya saudaraku. Jadi seorang imam yang melayani Tuhan, yang mempersembahkan korban di atas mezbah itu adalah doa imamat agung. Ini doa Yesus disebut doa imamat agung. Atau yang kedua, ini juga disebut sebagai doa pengudusan. Jadi saudara lihat ya, dari ayat yang kita pelajari sampai hari ini saudaraku, di pasal 17 ini sampai tiba di ayat 25, ya, tadi kita sudah lewati ayat 24, saudaraku. Ini juga adalah doa Yesus, saudaraku. Jadi isi doa Yesus itu seperti yang saudara-saudara sudah pelajari ini. Dia berkata, ya Bapa yang adil. Di bumi ini tidak ada keadilan, saudaraku ya. Bahkan di pengadilan pun tidak ada keadilan. Kalau orang punya uang, dia berani nyogok hakim berapa, wani piro, selesai. Masalah yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Tergantung wanita, saudaraku. Ya itulah sebabnya di pengadilan dunia tidak ada keadilan. Tapi di pengadilan Allah itu adalah keadilan. Jadi ini adalah sifat Allah kita. Yesus berkata, ya Bapil, memang dunia tidak mengenal engkau. Dunia boleh tidak mengenal Tuhan, tapi saudara saya, hari ini Tuhan ingin engkau mengenal dia. Jadi bukan cuma orang yang segera percaya Yesus saja, tapi Tuhan ingin engkau mengenal siapa Bapa di sorga itu. Tuhan ingin engkau mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bayangkan, saudaraku. Dia jadi umat Tuhan bertahun-tahun, terdaftar pada salah satu gereja, menjadi anggota gereja tertentu. Tapi ujung-ujungnya dia binasa. Kenapa itu? Karena dia tidak mengenal Allah. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Yeremia 9, saudaraku ya, di dalam ayat yang ke-37, saudaraku berkata, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia.
Jadi kalau orang sampai mengenal Allah, itu adalah berbahagia, adalah sebuah kebahagiaan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan engkau mengenal pribadi Bapa ini, meskipun dunia tidak mengenal dia, maka di sini engkau mendapatkan keselamatan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya saudaraku, Tuhan ingin malam hari ini engkau belajar mengenal dia. Sama seperti kita ini saudaraku, setiap hari kita ketemu. Sehingga dampak positif apa? Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, saudaraku ya. Tadi ada seorang ibu baru masuk, saya lihat sudah 2 kali. Ibu Wace, ya, saya pikir ini mungkin Ibu ADC, ternyata bukan, ya. Itu Ibu Wace, ternyata itu adalah teman dari Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi. Dan tadi pagi ketika saya doakan dia nangis, saudaraku, ya. Dia nangis, saudaraku, Tuhan jamah hatinya. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya hari ini Tuhan ingin paling penting mengenal Tuhan, saudaraku. Untuk percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Tapi Tuhan ingin engkau mengenal dia, saudaraku. Ya, kalau engkau mengenal dia, bahwa dia ada Bapa yang di sorga, maka engkau sebenarnya, engkau tidak perlu susah, engkau tidak perlu sedih, engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, kenapa seringkali orang takut, orang khawatir, orang cemas, orang dalam keadaan bimbang, orang dalam keadaan putus asa, karena dia belum mengenal Tuhan. Orang-orang mengenal Tuhan, saudaraku, dia tidak akan pernah takut menghadapi situasi apapun. Lihatlah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengenal pribadi Allah. Dari mana mereka mengenal pribadi Allah? Karena setiap hari mereka ambil waktu berdoa, setiap hari mereka mempelajari kitab suci, dan hasil dari mereka berdoa, mereka mempelajari kitab suci, mereka dapat mengenal pribadi Tuhan. Meskipun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah mereka diintimidasi, Daniel dibuang ke gua singa, 3 temannya dibuang ke dapur api, tapi singa dan api pun tidak membahayakan bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melindungi orang-orang mengenal pribadi dia. Katakan amin. Nah, hari ini Tuhan ingin engkau jangan mengenal Tuhan dari kata orang, dari kata si A, kata si B. Tapi benar-benar engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya. Lewat doa-doamu secara pribadi, kamar, engkau minta Tuhan mewahyukan dirinya kepadamu. Engkau bisa mengenal dia lewat firman Tuhan, saudaraku. Engkau bisa mengenal, oh ini sifat dari Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Tuhan yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kesetiaan. Jadi orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia akan menjadi orang yang setia seperti Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Itu orang yang mengenal pribadi Tuhan. Tapi kalau orang-orang tidak mengenal pribadi Tuhan, aku sudah pasti mereka tidak akan pernah setia, mereka tidak akan pernah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya orang-orang mengenal Tuhan sajalah mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, sama seperti kita tahu presiden kita saat ini kan Jokowi. Kita cuma tahu, saudara, tapi kita kan belum mengenal dia. Bagaimana kalau kita bisa mengenal dia? Setiap hari kita berjumpa dengan dia, kita tahu dia bangun pagi berapa, kesukaannya apa setelah bangun pagi, kemudian makanan kesukaannya apa, lalu apa saja yang menjadi agenda-agenda kita tahu. Karena apa? Setiap hari kita bertemu dengan dia, kita selalu kumpul dengan dia, saudaraku. Nah, sama kita dengan Tuhan pun begitu, saudaraku. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Maka kita pelajari firman Tuhan step by step, pelan, saya sedikit demi sedikit, tapi pasti akhirnya kita bisa mengenal siapa dia di situ, ya, siapa pribadi Tuhan. Oke, ini yang kedua. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Ini kebenaran yang ketiga, saudara-saudara. Siapakah orang yang mengenal, ya, mengetahui sesuatu akan keselamatan? Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Dia punya S yang ketiga. S yang ketiga itu bernama selalu. Selalu apa, saudaraku? Selalu memberitahukan lagi nama Bapa Surgawi kepada murid-muridnya. Nah, ini juga adalah doa Yesus. Coba kita lihat ya, Yohanes 17 ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Amin. Saudara-saudara perhatikan, ini juga merupakan doa Yesus di ayat 26 ini, ya. Di pasal 17 ayat 26 ini, saudara, dia bilang apa? Dan aku telah memberitahukan namamu yang besar. Mu ini adalah Allah kita di sorga, Bapa kita di sorga. Aku telah memberitahukan namamu, Yesus bilang, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan. Dan aku akan memberitahukannya
Jadi dia sudah beritahu, dia beritahukan lagi saudaraku. Dan aku akan memberitahukannya, tujuannya apa? Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Wow. Jadi Yesus memberitahukan nama Bapa di sorga untuk murid-muridnya itu. Dia beritahukan lagi tujuannya apa? Supaya kasih Bapa itu saudaraku, kasih yang Bapa berikan pada Yesus itu ada di dalam mereka, dan kemudian Yesus juga ada di dalam mereka. Nah, saudara, apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di sini, saudaraku? Kalau kita sadar, Bapak Ibu sekalian, nama Bapa kita, yaitu Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus diberitahukan kepada kita sekalian, maka itu artinya apa, saudaraku? Kasih yang Bapa berikan kepada Yesus itu ada di dalam diri kita, dan Yesus juga ada di dalam diri kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau menyadari bahwa kasih Bapa ada di dalam dirimu, dan Yesus Tuhan juga ada dalam dirimu, mengapa engkau harus susah? Mengapa engkau harus sedih? Mengapa engkau harus khawatir? Mengapa engkau harus takut? Mengapa engkau harus kecewa? Tidak perlu, saudaraku. Karena Tuhan ada di dalam dirimu, ya. Orang-orang menyadari bahwa ada kasih Bapa di dalam dirinya, maka dia tahu, saudaraku, dia akan tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Katakan amin, ya. Dan dia tahu bahwa Tuhan Immanuel itu ada di dalam dirinya, maka dia tidak akan khawatir apapun juga. Dia percaya bersama Tuhan, segala persoalan dapat terselesaikan. Oke, sekarang dari 3 kebenaran ini, saudaraku, kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dari 3 kebenaran ini, saudaraku, kita perhatikan apakah hasilnya. Ini dia, ya. Hasil yang pertama, bagi orang yang mengetahui cara mendapatkan hidup kekal atau keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita lihat, ya. Ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memandang kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus ini dari mana? Yang diberikan dari Bapa, ya, kepada Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin. Perhatikan, ini doa Yesus, ya. Ada kata-kata agar. Nah, saya kasih yang tanda biru ini, ya, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda perhatikan, ya, ini. Anda perhatikan ini dia, ya. Agar mereka memandang apa? Memandang kemuliaan Yesus, kemuliaanku ini Yesus, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Jadi saudara, ini hasil yang pertama, ya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, dia memandang apa, saudaraku? Dia memandang kemuliaan Yesus. Nah, mungkin hari ini kau banyak mengalami masalah, engkau memandang persoalanmu, engkau memandang pergumulanmu, engkau memandang segala persoalan pergumulan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, sakit penyakit, keuangan ekonomi yang dalam keadaan morat-marit, saudaraku. Tapi ketika engkau tetap percaya pada Tuhan, engkau taat akan Tuhan, maka engkau akan memandang kemuliaan Yesus. Engkau tidak memandang masalahmu lagi, tapi engkau memandang kemuliaan Yesus, ya. Yesus beritahukan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu di mana, saudaraku? Yang pertama itu ada pada alam semesta. Ketika engkau melihat alam semesta, engkau melihat gunung, ya, engkau melihat lautan, engkau melihat pohon, engkau melihat segala ciptaan Tuhan. Itu engkau sedang melihat kemuliaan Allah. Tetapi, kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah yang lebih dahsyat lagi, engkau bisa lihat itu di dalam firman, ya. Karena firman itu selaku mencerminkan kemuliaan Allah di dalamnya. Jadi orang-orang yang suka membaca firman, Bapak Ibu sekalian, di wajah mereka itu ada kemuliaan Allah. Suatu hari ketika Musa setelah berjumpa dengan Tuhan Allah, dan dia mendapatkan pewahyuan, dia mendapat wahyu, dapat 10 hukum Allah, saudaraku, dan dia disuruh untuk menukik itu pada batu, saudaraku, loh batu, ya, 2 loh batu. Sehingga apa yang terjadi? Wajah Musa itu bercahaya, saudaraku.
Dan orang Israel mereka takut memandang wajah Musa. Makanya Musa harus memakai, saudaraku, dia harus memakai selubung untuk menutup wajahnya. Karena wajahnya begitu bercahayanya luar biasa, ya. Saudaraku, bahkan Alkitab berkata firman itu juga membuat mata itu bisa bercahaya. Jadi saudaraku, jadi firman ini adalah cahaya dari kemuliaan Allah. Orang-orang Kristen yang setiap hari mempelajari firman Tuhan, wajah mereka itu ada kemuliaan Allah, saudaraku. Mereka memandang kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia hasil yang kedua, ya saudaraku. Ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman. Taat pada firman itu artinya dia mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia tahu Bapa itu telah mengutus Yesus. Jadi Yesus datang ini karena apa, saudaraku? Inisiatif Bapa di sorga. Bapa mengutus Yesus datang, ya. Bapa menciptakan alam semesta, segala yang ada di dalamnya, baru setelah itu dia ciptakan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Bapa mengutus Yesus datang untuk apa, saudaraku? Menyelamatkan manusia berdosa. Setelah Yesus melakukan karya keselamatan di kayu salib, dia naik ke surga, Yesus putus Roh Kudus datang sebagai roh penghibur, sebagai roh penolong, sebagai roh kebenaran yang menuntun kepada jalan kebenaran, saudaraku. Dan Roh Kudus ini membaharui, Roh Kudus ini, saudaraku, menghibur, Roh Kudus ini menguatkan, saudaraku. Ya, jadi itu peran masing-masing itu nyata sekali di dalam Alkitab kita. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 26. Oh, Yohanes 17 ayat 25. Yohanes 17 ayat yang ke-25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Amin. Ya, ini doa Yesus bilang apa? Dan mereka ini tahu, yaitu murid-murid ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Selain kesan Tuhan, jadi inilah orang-orang percaya yang taat pada firman, yang setelah dia mendapatkan keselamatan, dia tahu bahwa Bapa di sorga telah mengutus Yesus. Yesus diutus datang untuk apa? Menyelamatkan kita, saudaraku. Dia menebus kita. Kata menebus itu artinya dia membayar lunas. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, ya, baju yang kita kenakan hari ini kan, sebelumnya itu kan dia terpajang di toko, ya, di dalam toko itu kita melihat dan kita kepingin mendapatkan baju itu. Nah, bagaimana supaya baju itu bisa menjadi milik kita? Maka kita harus mengeluarkan sejumlah uang, kita membayar. Artinya kita menebus, baru kita bisa bawa pulang. Baju itu baru kita kenakan, ya, seperti kita kenakan hari ini. Nah, itulah sebabnya Alkitab berkata kita telah ditebus dari cara hidup kita yang fana, dari cara hidup kita yang sia-sia, saudaraku, bukan dengan barang yang fana, tapi bukan dengan emas perak, tapi juga dengan darahnya yang mahal. Sebab itu hidup kita bukan kita lagi, tapi adalah Kristus Yesus, ya. Itu yang Paulus katakan. Nah, karena itu kalau kita sadar kita adalah miliknya Tuhan, Tuhan ingin pesan Tuhan bagi kita sekalian, kalau dia sudah menebus kita, maka waktu-waktu yang lalu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berarti, hal-hal yang tidak bisa menguntungkan rohani kita, saudaraku. Kita habiskan untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, sekarang Bapak Ibu menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan suruh kita untuk menebus waktu-waktu kita, ya. Waktu-waktu yang terbuang begitu saja, saudaraku. Di hari-hari ini Bapak Ibu menjelang kedatangan Tuhan, kita banyak menebus waktu kita. Untuk apa? Kita beribadah kepada Tuhan, ya. Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi kalau engkau tidak mempergunakan waktu yang ada, saudaraku, maka hari-hari hidup yang kau lalui adalah hari-hari yang jahat, ya. Satu contoh, kalau engkau tidak menebus waktumu di hari ini, maka hari ini adalah hari yang jahat bagimu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu. Tapi kalau orang-orang sudah menggunakan waktunya, dia menebus waktunya bersama dengan Tuhan, maka meskipun ada hal-hal yang jahat akan datang, dia bisa diluputkan, dihindarkan oleh Tuhan, ya. Lihatlah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menebus waktu mereka dengan Tuhan, saudaraku. Meskipun mereka dibuang ke dalam gua singa, dibuang ke dapur api, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memproteksi mereka. Itulah Tuhan, saudaraku. Karena itu Alkitab peringatkan kita bahwa kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum itu dia mencari mangsa. Saya berdoa supaya malam ini
Jangan ada satupun yang menjadi the wanted atau target daripada iblis. Semua aman, semua dalam proteksi Tuhan. Katakan amin ya. Sehingga kita semua diluputkan. Selamat di bumi, selamat juga di sorga. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, saudaraku. Bagi orang yang percaya, saudaraku ya, yang tahu cara mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus, ini dia hasilnya. Yang ketiga adalah ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyatu di dalam kasih Bapa dan Yesus. Menyatu, saudaraku. Ini luar biasa, ada unity di sini. Kita lihat, Yohanes 17, ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Amin. Supaya kasih yang kau berikan kepadaku, yaitu kasih Bapa, amin, ada di dalam diri mereka dan aku di dalam mereka. Jadi saudara lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu menyatu. Menyatu di dalam apa? Di dalam kasih Bapa yang diberikan kepada Yesus, dan juga dia menyatu dengan pribadi Yesus yang ada di dalam dirinya. Jadi kasih Bapa yang diberikan pada Yesus ada dalam diri murid-muridnya, dan kemudian Yesus sendiri juga ada dalam diri mereka, murid-muridnya. Ini luar biasa. Sebagai orang yang taat pada firman Tuhan itu luar biasa. Dia menyatu selaku. Artinya dia tidak bisa hidup tanpa kasih Bapa, tanpa kasih Tuhan. Dia perlu kasih Bapa selaku. Mungkin suamimu tidak mengasihimu, suamimu tidak mencintaimu, istrimu tidak mengasihimu, tidak mencintaimu, anakmu tidak mengasihimu, tidak mencintaimu, orang tua tidak mengasihimu, tidak mencintaimu, mertuamu, menantumu tidak mengasihimu, tidak mencintaimu. Ingat, ada satu pribadi yang sampai hari ini sangat mengasihi engkau, itulah Bapa kita di sorga. Karena kita adalah anaknya, saudaraku. Dia sangat mengasihi kita, saudaraku. Dan Yesus itu juga tinggal dalam kita. Karena apa? Kita ini adalah alamatnya Tuhan. Bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Maka Tuhan mau tinggal dalam rumahnya. Maka rumah ini harus disucikan, harus ditahirkan, harus dibersihkan dengan apa? Dengan firman. Tuhan membersihkan hati hidup kita dengan firman setiap hari, ibarat kita mandi suci ya. Setiap hari supaya kita ini menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian di malam hari ini. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Ya, shalom semuanya. Mari Ya, kita shalom. sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan cukupkan. Tuhan tolong. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kekuatan, kesehatan, serta damai sukacita di dalam keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Amin. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana malam hari ini kita semua boleh mendapat berkat melalui firman Tuhan. Cara mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan segera menyambut rencana Tuhan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan juga untuk semakin mengenal akan pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dan akan selalu memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pastor John Sarbunan, firman yang sudah ditaburkan buat kita pada malam hari ini. Kiranya benar-benar terpatri di dalam kehidupan kita, dan kita yakini percaya bahwa Tuhan Yesus Immanuel ada selalu beserta dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John. Terima kasih juga kepada yang sudah membacakan ayat-ayat
firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece, juga kepada Ibu Kesia Willy Chan yang tadi juga sudah menaikkan doa pembuka untuk firman Tuhan, dan kepada Ibu Jaju Wiswadi yang juga sudah mendoakan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Eka. Ya, terima kasih Pak. Shalom semua, shalom. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, mari Selamat kita doa malam. prophetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CSCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Eka bersama keluarganya yang ada di Sidoarjo. Makasih Ibu Lydia Eka. Selamat malam. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman yang akan dibacakan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Disampaikan oleh Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Kesia. Ya, terima kasih Pak Lukas waktunya yang diberikan kepada saya. Salam Pastor, salam Bapak Ya, Ibu salam Bu Tuhan. Kesia. Mari kita sama-sama menyimak pengumuman gereja CLCC. Pengumuman gereja CLCC persembahku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening UPU Gereja CLCC 081330692929 atas nama Pastor Mario Johannes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus.
Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja Sesi dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara Amin. ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Agustus 2023, Pastor Josar Bunan MA dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 26 bulan 8 2023, Saudari Kasih Anggata Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 juga bulan 8 2023, Bapak Richard Dia Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 20 bulan 8 2023, Saudari Cindy Sisilia Rahel Serbuna, putrinya Pastor Josar Bunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sita Nini Selsawati di nomor HP 085964272805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Iya, makasih Pastor. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Kesia Wilichan yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Wilichan yang ada di Hong Kong. Amin. Ya. Yang disampaikan oleh Pastor John Sarbunan, sebelum doa berkat, saya umumkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan untuk pergumulan, permasalahan apapun bisa disampaikan, ditulis di live chat. Nanti akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Demikian pengumuman tambahannya, dan saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah kita dari awal mendengar hingga pada akhirnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sama-sama hadir di dalam ibadah Gereja CLCC ini. Demikian juga yang sudah bertugas juga pada malam hari ini, yaitu Ibu Lydia Eka. Terima kasih Ibu Lydia Eka. Juga kepada Ibu Kesia Wilichan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia bersama Ibu Eka. Dan saya akan kembalikan, sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada Ibu ADC sebagai koordinator untuk menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dipersilakan Ibu ADC. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Sekali lagi kita mengucap syukur, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan terima kasih Pak John untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Untuk menguatkan kita terus dekat melekat kepada Tuhan. Dan yang bertugas malam hari ini Pak Lukas, terima kasih Pak Lukas sudah memimpin ibadah sebagai host. Ibu Kesia Wilichan yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan Ibu Lydia Eka, terima kasih ya Bu Lydia Eka sudah menaikkan doa profetik buat kita semua. Dan bagi semua yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita mau menerima berkat dari Tuhan lewat hambanya
Pastor John Sarbunan. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Adece buat sepatah katanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama keluarga besar di Sidoarjo. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Mari Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa ya di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir saat ini untuk semua yang hadir dalam nama Yesus. Setiap pria dan wanita, baik suami atau istri, atau anak, orang tua, menantu, mertua, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, kami doakan Tuhan kuatkan mereka senantiasa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, aku percaya di tangan Tuhan ada kuasa yang Kau berikan bagi mereka, dan di tangan mereka juga ada kuasa. Apa yang Kau pegang, apa yang Kau jamah, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau lakukan bersama dengan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada satupun yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada satupun yang dalam keadaan putus asa, semua bangkit, punya pengharapan dalam Yesus. Tidak ada satupun yang dalam keadaan kecewa, semuanya mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kuasa Tuhan mengalir, menjamah ya Tuhan. Oh Tuhan, setiap pribadi yang hadir malam ini, Tuhan berkati Pak Lukas dan keluarganya, berkati Ibu Cajuk Eliwati dan keluarganya, Ibu Kesia dan keluarganya, Ibu Marta dan keluarganya, juga Ibu Lydia Eka dan keluarganya, Ibu Adece dan keluarganya, Ibu Sinta dan keluarganya, Ibu Meliawati dan keluarganya, juga anak-anak kami. Oh Tuhan, Yohan Sini James, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih, aku percaya kuasa Tuhan sedang bekerja malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam ini disembuhkan. Siapa yang lemah malam ini dikuatkan. Siapa yang susah hari ini dihiburkan hatinya. Yang sedih juga dihiburkan dalam nama Yesus. Yang dalam keadaan kekurangan semuanya dicukupkan Tuhan malam hari ini. Tuhan penuhi semua pundi-pundimu. Tuhan penuhi semua kirbat-kirbatmu. Tuhan penuhi tabungan-tabunganmu. Sehingga kau tahu bahwa Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan segalanya. Dan pastikan bahwa engkau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Engkau juga persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati sahabat-sahabat terkasih kami yang sedang juga terganggu kesehatannya. Tuhan sembuhkan Ibu Rosalin. Tuhan sembuhkan Pak Darmawan. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Ratna Marlina. Tuhan sembuhkan Ibu Ong Tio Kim. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan juga Ibu Joyce Petirai, suaminya Pak Umar. Sembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami doakan juga menantu dari Ibu Indriani, calon menantu Christian juga Tuhan sembuhkan dia. Coba kesehatan Indriani kami doakan Tuhan sembuhkan dia juga. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya untuk mendengar doa kami di malam hari ini. Tuhan persiapan Pak Darmawan untuk menikah bulan depan, tahun depan. Oh Tuhan Yesus, bulan Desember. Kami doakan Tuhan atur semuanya pada tanggal 2. Kau buat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Juga untuk Feli, putri Ibu Indriani juga akan menikah ya Tuhan di tahun depan. Tuhan sertai semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Juga malam ini Engkau sembuhkan Ibu Meli Hukupun di Kota Jayapura, Papua. Sembuhkan cucunya anak Arsenio ya Tuhan. Sembuhkan Pak Wahyu Hukupun Tuhan. Sembuhkan Ibu Erna Hukupun. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan juga Pak Stephen ya Tuhan Yesus de Fretes. Sembuhkan Bapak. Percaya aku mendengar doa kami di malam hari ini. Sembuhkan juga Pak Wongtir ya Tuhan. Sembuhkan Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami percaya aku sudah mendengar doa kami di malam hari ini. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian besok pagi ya Tuhan, dengan hadirat urapan Roh Kudus. Oh Tuhan, semua yang hadir Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang melayani besok pagi pun Tuhan rapi dalam nama Yesus. Terima kasih saat kami berjumpa dengan Tuhan malam ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin, amin.
Selamat malam teman-teman semua. Terima Memberkati kasih Bu Kesia, Pastor. Bu Selamat Cacu, malam. Bu Adece, Bu Lydia Eka. Memberkati ya. Terima kasih Pak Bu Lukas. Adece, Sama-sama. Pak Lukas, terima kasih sudah melayani sebagai host ya. Pak Lukas. Pak Adece. Amin. Pak Lukas. Lady Pati. Cinta. Ya. Ya, Praise the Lord. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sama-sama Bu Cajuk. Salam buat Bu Nini, Bu Lina ya. terima kasih Pak Buat Jan. Michael, Denny. Oke, kita berkati semuanya. God bless you. Salam Pak Lukas buat teman Nana, Bu Eka. Salam buat semua di rumah ya. Kita berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Bye-bye.